Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Fikri Waludin dari Universitas Negeri Padang. Di sini saya ada tugas mewawancarai guru BK. Nah, di sini dengan perkenalkan dulu, Bu, dengan Ibu siapa, Bu? Kan nama Ibu Kiki, biasa dipanggil Ibu Kiki, berasal dari SMA Negeri 15 Padang. Eh, Bu Kiki, bisakah Ibu menceritakan bagaimana keseharian Ibu menjadi guru BK di sekolah SMA 15 Padang, Ibu? Ya, keseharian Ibu di sekolah, apabila ada jam kosong ataupun di saat jam istirahat, Ibu biasanya pergi ke kelas-kelas, biasanya melihat absen, melihat siswa apakah ada yang absen, apakah ada yang bolos atau hadir semuanya. Apakah Ibu pernah menangani kasus siswa datang ke Ibu ke ruang guru BK, Bu? Ada, pernah sekali. Jadi dia mau menyelesaikan masalahnya ya, mengenai teman dia ada masalah gitu. Jadi dia pergi ke ruangan Ibu untuk curhat. Nah, pada saat siswa Ibu itu konsultasi kepada Ibu, apakah Ibu menerapkan azas kerahasiaan terhadap siswa itu, Bu? Ya, ada. Jadi Ibu sebagai guru BK harus ada sistem rahasia. Jadi Ibu tidak akan menceritakan masalah anak-anak kepada orang lain, baik itu apakah dia mau dirahasiakan kepada orang tuanya atau temannya. Jadi Ibu merahasiakan. Ya, dan dalam azas kesukarelaan, apakah Ibu menerapkan azas kesukarelaan dalam pelayanannya Ibu berikan, Bu? Ya, pasti, sebab setiap masalah itu kan kita tidak tahu apa masalahnya. Jadi siswa itu yang sukarela pergi ke ruangan Ibu mau bercerita, ya silahkan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga. Ya, selanjutnya apakah Ibu juga menerapkan azas keterbukaan, Bu? Apakah siswa Ibu itu membuka dirinya pada saat konsultasi dengan Ibu? Ya, harus. Apabila kita paksa dia bercerita kan nggak enak sama siswa itu. Jadi dia terbuka, apakah dia ada masalah atau tidak, ya silahkan. Mau bercerita silahkan, kalau tidak ya nggak apa-apa. Satu selanjutnya azas kemandirian, Bu. Apakah Ibu memberikan bantuan kepada siswa untuk dia dapat mandiri dalam menentukan pilihannya, Bu? Ya, ada. Jadi apakah dia ada kesulitan untuk memutuskan keputusannya, jadi dia akan konsultasi kepada saya. Jadi saya berikan dia keputusannya terhadap pilihannya itu, apakah dia mau mengambil keputusan dia, apakah mau sekolah di sini, apakah mau kuliah di sana. Tangan kasus, Bu, apakah Ibu pernah melakukan alih tangan kasus terhadap kasus yang pernah Ibu tangani, Bu? Sebenarnya ada, tapi itu masalah yang berat kan. Jadi saya memanggil orang tua siswa tersebut yang bermasalah. Kalau tidak bisa diselesaikan di sekolah, jadi ya saya alih tangan kepada orang tua, atau sebelum ke orang tua saya ke kepala sekolah dahulu. Baik, Bu, kita sekarang masuk ke dalam bidang BK, Bu. Nah, di bidang sosial, apakah Ibu memberikan bantuan kepada siswa dalam memahami bagaimana dia berinteraksi di lingkungan sekitarnya, Bu? Ya, pernah. Waktu itu ada jam kosong di kelas, jadi saya masuk ke kelas untuk memberikan pengarahan kepada siswa-siswa, harus berinteraksi kepada lingkungan sekitar, apakah itu tetangga, masyarakat, atau lingkungan di sekolah. Nah, gitu. Baik, Bu. Di dalam bidang belajar, apakah Ibu memberikan bantuan kepada peserta didik dalam mengenali potensi diri mereka
ketika belajar, apakah ibu memberikan bantuan kepada peserta didik dalam belajar gitu bu? Ada, selagi jam kosong kan, kalau guru BK kan jam kosong kan, atau siswa itu pergi ke ruangan ibu. Jadi kalau memberikan bantuan itu, ibu biasanya pergi ke kelas gitu, mengasih arahan kepada siswa untuk belajar Ketika ujian ya bu? ketika ujian, eh, supaya nilainya bagus, tidak mencontek. Di bidang karir, apakah ibu memberikan bimbingan kepada siswa dalam menentukan karirnya ke depan bu? Ya harus, apabila dia mau kuliah atau tamat sekolah, bisa kok, mau kuliah mau kerja langsung terserah dia mau kemana, tergantung minatnya sendiri. Jadi ibu ya mengarahkan supaya kalau kuliah harus rajin kuliahnya agar dapat nilai yang bagus. Kalau mau kerja ya cari kerja yang sesuai keahlian dia masing-masing, untuk rajin bekerja mendapatkan uang. Baik bu. Selanjutnya layanan BK bu. Pertama itu ada layanan orientasi. Apakah ibu memberikan layanan orientasi kepada siswa baru bu di sekolah? Oh ada, kalau eh, lagi mos gitu kan, jadi kalau saat Pengenalan lingkungan mos sekolah. ya di pengenalan lingkungan sekolah, ibu pernah juga mengarahkan siswa semuanya untuk mengenalkan budaya sekolah, bagaimana budaya sekolah itu harus datang tidak terlambat, gimana budaya di sekolah ya ibu arahkan, ibu kasih informasi kepada dia. Satu layanan informasi. Apakah ibu memberikan informasi kepada siswa terkait informasi-informasi yang diperlukan oleh siswa tersebut? Ada informasi bagaimana di sekolah, bagaimana informasi untuk siswa kelas 3 ke depannya, di mana dia mau masuk kuliah atau gimana. Satu layanan penempatan dan penyaluran. Apakah ibu memberikan layanan tersebut kepada siswa bu? Seperti misalkan ibu memberikan bimbingan kepada siswa terkait pekerjaan yang cocok untuknya, penyaluran bakat-bakat minat yang bagus untuk dia kembangkan nantinya setelah tamat SMA ini bu. Ya harus sesuai keahlian dia masing-masing. Apakah dia keahliannya seperti apapun keahlian dia mau kemana sesuai keahliannya. Apakah dia berminat masuk ke sana, masuk kuliah, ya silakan masuk. Setelah itu bu, apakah ibu melakukan layanan perorangan bu, ketika melakukan konsultasi? Apakah ibu pernah melakukan layanan BK perorangan bu? Pernah. Seperti apa tuh bu? Seperti ada siswa yang datang ke ibu untuk menanyakan, ibu di mana bagusnya saya kuliah. Itu saya bimbing dia untuk apakah dia mau di sana, saya bimbing. Itu satu siswa saja yang datang? Ya. Itu di layanan bimbingan kelompok, apakah ibu pernah menangani kasus yang memakan banyak orang itu, yang semuanya kelompok orang yang melakukan itu? Ada, waktu itu dia bertengkar di kelas kan, ada 5 orang waktu itu. Jadi kalau bertengkar kan masuk ke ruang BK, jadi kita selesaikan masalahnya, apakah bisa diselesaikan di ruang BK gitu. Sebenarnya bu, apakah ibu pernah melakukan layanan mediasi bu? Layanan mediasi misalkan ibu melakukan mediasi terhadap pihak-pihak lain juga, seperti memanggil orang tuanya. Kan tadi kan ada kasus kelompok itu bu, ada orang yang membuli gitu. Misalkan apakah ibu menyelesaikan masalahnya itu dengan
pernah melakukannya dengan jalur mediasi Bu, dengan mendatangi orang tuanya, guru-guru lain pun ikut, apa pernah itu Bu? Ada pernah waktu itu yang bertengkar ini. Jadi dipanggil orang tuanya masing-masing ke sekolah untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, apakah dia berjanji tidak mengulangi hal tersebut. Baiklah Bu, sekian wawancara kita Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf mengenai waktunya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Tunggu dulu, wabarakatuh. Bu.